Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Triyana dengan NIM 111811414, kelas manajemen 18 MSDM A2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang budaya organisasi. Langsung saja. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan salah satu peluang untuk membangun sumber daya manusia melalui aspek perubahan sikap dan perilaku yang diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan yang sedang berjalan dan yang akan datang. Budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak, yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Secara tidak sadar, tiap-tiap orang di dalam organisasi mempelajari budaya yang berlaku di dalam organisasinya. Apalagi bila ia sebagai orang baru, supaya dapat diterima oleh lingkungan tempat kerja, ia berusaha mempelajari apa yang dilarang dan apa yang baik dan buruk. Jadi, budaya organisasi mensosialisasikan dan menginternalisasi pada para anggota organisasi. Berikutnya, budaya organisasi menurut para ahli. Di sini yang pertama menurut Robbins. Budaya organisasi menurut Robbins ialah suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan yang lain. Yang kedua menurut Triguno, bahwa budaya organisasi adalah campuran nilai-nilai kepercayaan dan norma-norma yang ditetapkan sebagai pola perilaku dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir menurut Wood, Wallace, Stephen, Sermon, Han Osborne, budaya organisasi adalah sistem yang dipercaya dan dinilai yang dikembangkan oleh organisasi, di mana hal itu menuntun perilaku dari anggota organisasi itu sendiri. Berikutnya ada ciri-ciri budaya organisasi. Menurut Robbins, ada 7 ciri-ciri budaya organisasi, yaitu yang pertama inovasi dan pengambilan resiko, yaitu sejauh mana karyawan didukung untuk menjadi inovatif dan mengambil resiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail, yaitu sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga, ada orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen memfokus pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat, ada orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan manajemen menghitungkan efek pada orang-orang di dalam organisasi itu. Yang kelima, orientasi tim, yaitu sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim, bukannya individu. Dan yang keenam, keagresifan, yang berkaitan dengan agresivitas karyawan. Yang terakhir, kemantapan organisasi, menekankan dipertahankannya budaya organisasi yang sudah baik. Dengan menilai organisasi itu, berdasarkan 7 karakteristik ini, akan diperoleh gambaran majemuk dari budaya organisasi itu. Gambaran ini menjadi dasar untuk perasaan pemahaman bersama yang dimiliki para anggota mengenai organisasi itu, bagaimana urusan diselesaikan di dalamnya, dan cara para anggota berperilaku. Lalu berikutnya ada fungsi budaya organisasi. Budaya organisasi berpengaruh pada perilaku anggota atau individu serta kelompok di dalam suatu organisasi. Budaya organisasi yang ada di dalam organisasi bisa kuat dan bisa lemah. Budaya dikatakan kuat apabila nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan mereka tersebut dipahami serta dianut dengan teguh dan komitmen tinggi, sehingga rasa kebersamaan dapat tercipta. Perlu diketahui bahwa seorang pemimpin dalam suatu organisasi akan memberikan peranan yang sangat penting dalam hal membentuk budaya kerja di dalam organisasi. Sehingga secara umum budaya ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu
meningkatkan adanya rasa kepemilikan dan loyalitas setiap karyawan di dalam perusahaan. Digunakan sebagai alat untuk bisa mengorganisasikan setiap anggota, meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi, dijadikan sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku di dalam lingkungan pekerjaan, mendorong seluruh struktur anggota untuk bisa meningkatkan performa kerja, baik itu di dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, dijadikan sebagai alat untuk menentukan arah mana yang bisa dilakukan dan tidak bisa untuk dilakukan. Lalu berikutnya ada karakteristik budaya organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa ada 7 karakteristik utama yang secara keseluruhan merupakan hakikat budaya organisasi. Yang pertama ada inovasi dan keberanian mengambil risiko, yaitu sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. Yang kedua, perhatian pada hal-hal rinci, sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. Dan yang ketiga ada orientasi hasil, sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat ada orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. Yang kelima ada orientasi tim, sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang pada individu-individu. Yang keenam ada keagresifan, yaitu sejauh mana orang yang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai. Dan yang terakhir ada stabilitas, yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status dalam perbandingannya. Berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi budaya organisasi, yaitu yang pertama, pengaruh umum dari luar yang luas, yaitu mencakup faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat dikendalikan oleh organisasi. Yang kedua, ada pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, yaitu keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas, misalnya kesopan santunan dan kebersihan. Dan yang terakhir ada faktor-faktor yang spesifik dari organisasi, yaitu organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya dalam mengatasi baik masalah eksternal maupun internal. Organisasi akan mendapatkan penyelesaian yang berhasil. Keberhasilan mengatasi berbagai masalah tersebut merupakan dasar bagi tumbuhnya budaya organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi yang kuat mendukung tujuan-tujuan perusahaan. Sebaliknya, budaya organisasi yang lemah akan bertentangan dengan tujuan perusahaan dan akan menghambat perusahaan. Dalam suatu perusahaan yang budaya organisasinya kuat, nilai-nilai bersama dipahami secara mendalam, dianut, dan diperjuangkan oleh sebagian besar para anggota organisasi. Sedangkan budaya yang kuat dan positif sangat berpengaruh terhadap perilaku dan efektivitas kinerja perusahaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.